lay low. Baby, keep it low, okay? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video pembelajaran mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Para mahasiswa, kali ini kita akan membahas mengenai komponen pengembangan kurikulum. Tentunya sebelum Anda sudah pernah mempelajari tentang apa itu kurikulum, apa itu landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang komponen kurikulum setelah Anda melihat tayangan video kali ini. Video pembelajaran ini diharapkan Anda mengetahui dengan benar apa saja komponen-komponen di dalam pengembangan sedikit untuk lebih mengenal lebih dekat, lebih paham lagi. Sebelum kita lanjut tentang penjelasan dari komponen-komponen ini, mari kita lihat dulu tayangan apa saja yang ada di komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Di dalam tayangan kali ini dijelaskan bahwasannya yang termasuk ke dalam komponen-komponen pengembangan kurikulum itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua adalah komponen isi atau komponen materi, yang ketiga adalah komponen strategi atau proses penyelenggaraan kurikulum itu sendiri, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Nah, mari kita jelaskan satu persatu dari setiap komponen ini. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan ini akan berhubungan dengan hasil apa yang kita ingin capai di dalam sebuah sistem pendidikan. Dalam skala makro pendidikan kita akan mempunyai nama hierarki. Tujuan pendidikan dimulai dengan rumusan Undang-Undang 1945. Kemudian diturunkan menjadi tujuan pendidikan nasional, kemudian diturunkan menjadi tujuan institusional. Kalau Anda pahami saat ini, tujuan institusional itu disebut juga dengan standar kompetensi lulusan, kemudian tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Saat ini dikenal dengan istilah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kemudian diturunkan lagi menjadi komponen tujuan instruksional yang paling spesifik, yang paling operasionalis, yang disebut dengan indikator. Nah, dari hierarki komponen tujuan ini diharapkan setiap pembelajaran dapat memberikan dampak terhadap pencapaian komponen tujuan itu sendiri. Jadi, jika kita ingin mencapai Undang-Undang Dasar 45 dalam rumusannya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus dimulai dengan hal-hal yang kecil, dimulai dengan mencapai indikator yang kemudian mencapai kompetensi, mencapai standar kompetensi lulusan, dan berikutnya adalah pencapaian tujuan pendidikan nasional sampai kepada akhirnya kita mengetahui bahwa amanat Undang-Undang Dasar 45 itu tercapai. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen fisik atau materi komponis yang berkaitan dengan pengalaman belajar. Apa yang harus kita berikan kepada peserta didik, kita mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Di dalam komponen isi atau materi ini kita akan mengenai jenis-jenis pengetahuan yang kita berikan kepada peserta didik kita sebut saja misalnya mata pelajaran ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Lalu bagaimana mata pelajaran itu disampaikan kepada peserta didik? Melalui pengelompokan atau pemilihan pemateri, materi yang harus disampaikan dari mulai yang mudah kepada hal yang sulit. Kita sering menghina di dalam jenis-jenis konten ini. Ada yang disebut dengan teori prosedur, prinsip, dan lain sebagainya. Tentu Anda harus lebih mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan komponen hal, materi atau isi kurikulum. Nah, sekarang kita beranjak kepada komponen yang ketiga. Masih ingat komponen apa itu? Ya betul, itu adalah komponen proses atau komponen strategi. Pelaksanaan kurikulum. Di dalam penyelenggaraan kurikulum, kita perlu memperhatikan skala makro dan skala mikro. Pada skala makro, kita akan berbicara bagaimana berikutnya akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan, baik itu level SD, SMP, maupun SMA, atau bahkan perguruan tinggi
Semua harus perlu diatur, bagaimana kita mengelola atau melaksanakan pembelajaran atau pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Nah, terkait dengan pembelajarannya, bagaimana strategi pembelajaran yang perlu kita pilih, yang perlu kita tentukan untuk mencapai kesuksesan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang keempat adalah komponen evaluasi. Evaluasi di sini kita juga akan bicara pada skala yang besar. Evaluasi kurikulum, evaluasi makrofaga segera, di mana evaluasi ini tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga banyak aspek yang akan kita nilai untuk mengukur sejauh mana sih keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum kita. Nah, bicara mengenai evaluasi ini, pada prinsipnya pengembangan kurikulum itu tidak pernah berhenti, akan terus berlanjut sampai kepada titik bentuknya. Akan menjadi sebuah siklus, tetapi pada setiap siklus ini kita perlu melakukan sebuah evaluasi. Ini dapat dilakukan dimulai pada saat perencanaan, bahkan evaluasi kurikulum ini dapat dimulai ketika kita memilih hidup, ketika kita memiliki itu, yang kita miliki bagaimana ide ini bisa direalisasikan. Apakah dalam dokumen itu sudah sesuai, kemudian sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, atau juga sesuai dengan kebutuhan tuntutan evaluasi berikutnya? Proses evaluasi ini berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana guru mengecek kesiapan siswa, mengecek keberhasilan pembelajaran melalui proses evaluasi pada saat awal pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, kemudian pada saat akhir pembelajaran. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi dampak. Ini penting kita ketahui untuk melihat sejauh mana proses kurikulum, proses pembelajaran yang berlangsung pada sistem pendidikan kita, apakah kita perlu memperbaikinya, kita perlu mengubahnya, bahkan kita harus mengganti dengan hal yang baru.